Yo halo guys, welcome back with me di Asal Pusalah Channel. Jadi hari ini aku akan membahas yang namanya antimateri. Jadi antimateri itu pengertiannya ya, materi yang terdiri dari antipartikel dari partikel yang menyusun materi biasa. Jadi ini ya, ini partikel, ini antipartikel. Kalau digabungin itu keduanya bisa saling memusnahkan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, keduanya itu diubah menjadi partikel-partikel lain dengan energi yang sama menurut persamaan dari Einstein EmC kuadrat itu loh, yang rumus mendunia yang terkenal antero jagat raya. Oke, jadi ini ya, sejak tahun 1918 ilmuwan itu sudah mengetahui adanya dua jenis materi yang tercipta dalam ledakan besar. Jadi salah satu kalau nggak salah itu Big Bang ya, kalau nggak salah. Kalau salah kalian bisa koreksi di kolom komentar ya, sekalian komentar biar komentarnya rame, dan juga like ya. Aku lupa mau ngomong ini tadi. Oh ya, jangan lupa subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Jadi aku kasih penjelasan singkat yang paling gampang ya, kalau kalian bisa mengetahui. Jadi ini partikel, ini gimana ya? Ya gini aja, ini partikel, ini antipartikel. Jadi di setiap dunia itu pasti ada yang namanya istilahnya kayak yin dan yang gitu loh. Kalau misalnya ini ada antipartikel, ini pasti ada partikel. Misalnya ya kayak ada 1 terus -1, 2 -2 gitu loh. Jadi itu sebuah kayak keterkaitan gitulah. Oke, jadi aku akan kasih 10 fakta ya. 10 dari antipartikel, dari antimateri itu ya. Oke, yang pertama, harganya itu teman-teman mahal banget teman-teman. Kalau kalian tahu, kalian mungkin ya, kalian pasti mikir skin Gusion yang paling mahal, nah skin Legend ML terus crate itu yang dari PUBG Bape itu kan sulit banget. Tapi ada yang lebih mahal bro, daripada NMAX PCX ya, motor-motor sport itu, mobil-mobil sport. Dan itu ya, kalau kalian tahu harga antimater ya, antimateri itu ternyata memiliki nilai memiliki nilai 65 triliun per gramnya. Ingat, 65 triliun per gram. Jadi ya, kalian yang ngaku sultan beli ini antipartikel, kalau kalian ngaku sultan bener-bener. Oke, yang ke-9, tadi yang ke-10 berarti bisa menjadi sumber energi. Ya dijelaskan ya, dari Big Bang bisa terbentuk yang namanya antimateri itu ya. Tapi antimateri bukanlah satu-satunya materi yang tercipta dari Big Bang loh. Antimateri itu kebalikannya dari matter ya teman-teman, yang tadi aku jelasin, yang misalnya ada 1 ada -1 itu. Maka kalau misalnya ada partikel materi ini 1 dan -1 ini, kalau misalnya digabung itu terjadi ledakan yang sangat besar, duar gitu ya. Oke, manusia itu juga bisa menciptakan antimateri loh teman-teman. Ini fakta yang ke-8 berarti. Ke-8. Semakin berkembangnya ilmu teknologi yang semakin sangat pesat ya teman-teman. Saat ini ya, para ilmuwan itu sudah berhasil menciptakan antimatter. Tapi lebih tepatnya bila disebut pause. Oke, tadi berhubung ada suara tokek, itu aku pause bentar dan kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi lebih tepatnya ya, tadi itu para peneliti bisa lebih tepatnya ya disebut dengan mengumpulkan sedikit antimatter yang itu disimpan di laboratoriumnya. Tapi masalahnya itu ya teman-teman, antimatter itu sedikit banget yang bisa ditemukan. Bahkan antimateri itu cuma bisa bertahan selama 16 menit ya, 16 menit. Padahal ada loh sok-sok nebak itu aku. Oh iya teman-teman, tadi kan ngomong ya, kalau antimatter itu harus disimpan di tempat yang khusus. Ya, namanya alat penyimpan antimatter itu namanya panning trap. Itu yang digunakan para ilmuwan untuk menyimpan antimatter. Aku jelasin ya apa itu panning trap. Panning trap itu
akselerator kecil yang dibuat khusus untuk menyimpan antimater. Alat ini membuat antimater itu tetap berada di tengah, tetap ngumpul gitu ibaratnya, nggak kesana kemari kayak ya gitulah, kalian tahu sendiri, tersebar gitu. Dan juga ini alatnya itu kayak medan magnet gitu yang mengumpulkan antimater. Ini ibaratnya ini ya, aku buat ini contoh di sini. Ini antimaternya dan ini gimana? Dan ini itu panning trapnya, ibaratnya gitu. Oke. Jadi panning trap itu muter-muter teman-teman kalau kalian tahu. Jadi medan magnetnya itu enggak gimana, kayak enggak dipancarin gitu, cuman ya muter-muter gitu loh. Ya, dipancarin juga sih. Oke, fakta yang ke-6, tadi yang ke-7, aku lupa nyebutin juga ya. Jumlah antimater itu ternyata sama dengan meter ya teman-teman. Antimateri itu materi yang tidak memiliki massa atau kayak ya massa gitu. Sedangkan mater atau materi itu memiliki massa kayak gini. Ini sarung tripod, ini materi, ini punya massa. Beratnya ya gitu, kalian, aku nggak tahu juga sih, nggak ngitung juga. Keduanya sama-sama terbentuk dari ledakan Big Bang yang terjadi di alam semesta dulu banget ya. Dan secara otomatis itu tercipta yang namanya mater dan antimater. Ya, antimateri itu. Dan itu jumlahnya sama teman-teman. Tapi antimateri yang bisa ditemukan itu masih sedikit. Dan juga itu tadi, kalau misalnya kalau dibiarin gitu aja, itu kalau misalnya kecampur sama materinya yang kayak berhubungan gitu, kalau aku salah, kalian bisa komen ya. Kalau itu digabungin, kalau tergabung malah jeblok gitu loh, kayak meledak gitu teman-teman. Oke, fakta kelima, pisang itu bisa menghasilkan antimater loh teman-teman, kalau kalian tahu. Pisang itu buah yang sangat menyehatkan ya, bahkan aku juga suka sendiri sama pisang karena ya bisa mengenyangkan dan juga nggak terlalu kenyang banget. Dan juga teman-teman, pisang itu digunakan untuk menghasilkan antimater yang dikira-kira bisa menghasilkan 1 positron hampir setiap 75 menit. 75 menit itu 1,5 jam ya kalau nggak salah. Jadi ya teman-teman, kalau kalian berpikir makan pisang itu berbahaya karena menghasilkan 1 positron dalam 75 menit, itu enggak teman-teman. Tetap aman, halal. Mamah tahu sendiri. Jadi ya teman-teman, kalian nggak perlu takut juga sih kalau misalnya jeblok gitu di perut kalian. Enggak sih, enggak. Amit-amit tahu, jangan. Dan juga antimater itu pernah loh teman-teman meledak di tahun 2009. Ini fakta yang keempat. Ya, fakta keempat. Tahun 2009 pernah terjadi ini ya, di penghujung tahunnya lebih tepatnya. Itu bintang raksasa berukurannya 200 kali lebih besar daripada matahari. Itu lenyap karena sonar gamma yang dihasilkan oleh antimater. Ledakan tersebut diperlihatkan selama berbulan-bulan akibat awan radioaktif yang nampak di luar angkasa yang berukuran sangat luar angkasa. Itu kayak kalau kalian pernah main Angry Birds Space, yang kan ada awan-awannya itu loh di luar angkasa. Setidaknya itu kayak gitulah gambarannya kalau kalian pernah main Angry Birds Space. Oke, fakta ketiga, antimater ditemukan oleh Paul Dirac. Dirac apa gitu, pokoknya Paul Dirac gitu tulisannya, Dirac. Jadi Albert Einstein itu yang menemukan rumusnya, rumus energi EmC kuadrat pada tahun 1928, dan seorang ahli fisika bernama Paul A.M. Dirac. Dirac ya berarti teman-teman, Dirac cara bacanya, soalnya kan Inggris gitu. Revisi persamaan yang telah dibuat oleh Einstein yang menjadi E sama dengan garis gini min mc kuadrat. Ya tentu saja ini bisa menghiburkan dunia ya. Menurut Dirac, sebuah massa itu tidak hanya memiliki nilai positif saja dan juga bernilai negatif seperti ya yin dan yang gitu loh. Dia juga mengungkapkan setelah Dirac yang peneliti itu melakukan percobaan berbagai percobaan lah menggunakan positron, yang dimana positron memiliki massa sama dengan elektron, hanya saja berbeda lambang ya. Jika elektron memiliki sifat negatif, pasti positron itu memiliki sifat positif yang seperti ada di pisang. Jadi dari itu Dirac menjelaskan antimater itu
pasti ada gitu loh dia ngomongnya. Oke, fakta yang kedua, matahari bisa menghasilkan antimater setiap harinya. Jadi matahari itu pusat ya dari tata surya ini, Bima Sakti, tanpa kita sadari ya. Ya walaupun sudah sadar sih. Antimaternya itu berasal dari ledakan radiasi energi magnetik dari matahari yang disebut solar flare. Enggak flare yang di PUBG itu ya. Oke, solar flare itu bisa terjadi dan bertahan dalam hitungan menit bahkan jam. Ada fakta yang menarik di balik matahari ini. Ternyata matahari juga menghasilkan antimater setiap harinya loh. Solar flare itu yang menghasilkan antimater. Tentu saja ya kalau misalnya yang dihasilkan antimater juga hasilnya juga cukup besar. Oke, yang pertama itu NASA teman-teman. NASA itu juga mencoba memanfaatkan antimater. Ya kalian tahu sendiri lah NASA itu. Oke, tenaga itu dimanfaatkan oleh NASA buat menjadi tenaga penggeraknya roket pasti. Kalau nggak roket pasti apalagi. Dan itu pesawatnya dan antimater itu digunakan untuk pesawat untuk menuju ke Mars dalam waktu 180 hari. Oke teman-teman, semoga kalian enjoy dengan fakta sains ini. Dan juga aku tadi lihatnya dari Google dan itu salah satu website. Kalau kalian lihat itu nomor 2 kalau nggak salah. Kalau kalian ngetik apa itu antimater itu dari kedua, insya Allah sama. Dan juga penelitiannya tadi aku berdasarkan oleh Wikipedia. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini silahkan like, comment, subscribe, dan juga share. Ini pengetahuan loh teman-teman. Kalian kalau pengetahuan pasti keset-keset ya. Kalau misalnya ada kayak yang konten nggak jelas itu pasti, nah kalian itu gitu netizen sekarang itu. Oke, kalau sudah share kalian subscribe dan juga udah ngomong ya. Udahlah.